Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah hati-hati saat kita memilih keong untuk menjadi pembersih di akuarium ikan predator Anda. Jadi kan ikan predator itu kan terkenal dengan pemakan daging ya. Otomatis dia tidak bisa sembarangan dimasukkan ikannya. Misalnya kita masukkan ikan sapu-sapu, kadang ikan sapu-sapu itu akan dihajar kemudian nanti meninggal dunia. Misalnya kita masukkan ikan sapu-sapu ke dalam ikan cana, misalnya tank ikan cana, pasti si ikan sapu-sapu tersebut akan dibantai oleh si ikan cana ini. Oleh karena itu, salah satu alternatifnya kita bisa memasukkan keong untuk pembersih apa ini, lumut-lumut yang ada di kaca-kaca ini. Namun dalam memilih keong tersebut kita harus berhati-hati, jangan sembarangan ya. Nah, keong itu ada macam-macam ya. Ada keong batik, keong bawang, keong turbo, kemudian keong mas yang dulu tahun 90-an waktu saya masih kecil itu sangat populer. Namun sekarang menjadi keong hama dan menjadi musuh para petani ya. Nah, keong tersebut itu bisa kita jadikan sebagai pembersih akuarium untuk ikan cana seperti ini. Apalagi yang ukurannya medium. Kalau ukurannya besar mungkin bisa pakai keong mas yang bisa jumbo ya, size-nya bisa besar. Kalau keong turbo atau keong batik, keong bawang itu dia hanya sebesar telur puyuh ya, mungkin hanya sebesar itu. Jadi dia tidak bisa untuk hiasan atau pembersih di akuarium yang ukuran akuarium yang isinya itu ikan cana berukuran besar, karena nanti akan termakan atau bisa termakan, walaupun itu jarang sekali ada kasus seperti itu. Nah, yang patut dihindari itu adalah keong tanduk ya, apalagi keong tanduk yang masih ukurannya kecil-kecil, setengahnya dari jari kuku kelingking ini, karena biasanya dia mempunyai duri yang tajam. Ini juga keong tanduk di sini, tetapi dia sudah membesar, jadi durinya ini sudah mengecil, jadi ini sudah aman. Nah, yang bahaya itu adalah keong tanduk yang ukurannya kecil dan durinya itu masih tajam. Nah, takutnya kalau kita masukkan ke dalam akuarium yang isinya ikan predator seperti ini, dia nanti akan memakan keong tersebut, kemudian nanti akan membuat masalah. Jadi takutnya nanti lambungnya itu bisa ketusuk duri yang ada di keong tanduk itu. Nah, nanti akan menyebabkan kematian. Ini pernah saya alami ketika saya memelihara ikan Oscar, kemudian saya taruh keong tanduk yang masih remaja, yang masih duri-durinya tajam. Nah, si ikan Oscar itu menelan si keong tanduk tersebut, akhirnya dia pindah alam. Nah, pertama-tama saya kira itu bloating ya, karena perutnya itu kayak bengkak. Nah, setelah saya cek ternyata dia itu menelan keong turbo. Jadi hati-hati, bukan keong turbo, sorry, keong tanduk. Nah, jadi hati-hati saat ingin menaruh keong. Pastikan carilah yang cangkangnya itu halus ya, tidak ada duri-duri. Kalaupun ada duri, itu minimal duri-durinya itu sudah tumpul seperti ini. Nah, dia sudah tidak terlalu berbahaya. Nah, untuk yang lebih aman itu bisa memakai keong itu tadi yang saya sebutkan, keong turbo, keong tanduk, keong turbo, keong bawang, keong batik, sama keong mas. Nah, bisa dilihat keong tanduk itu nah, ini keong tanduk hijau ya. Dia mempunyai sudah tua ini. Jadi
tanduknya biasanya kalau sudah tua itu mengecil seperti ini. Nah ini aman. Tetapi kalau keong tanduk yang masih muda, yang apalagi yang warna hitam itu, yang atau yang bumblebee yang ininya tajam itu jangan dimasukkan ke tank ikan predator, takutnya nanti dimakan kemudian menusuk lambungnya itu. Nah kalau mau aman bisa memakai keong seperti ini ya, keong-keong yang cangkangnya itu tidak ada duri. Nah nih keong ini keong batik ini, keong batik ini cangkangnya halus, jadi kalau dia misalnya ketelan dia nanti mudah sekali dimuntahin sama si ikan predator tersebut. Beda dengan keong tanduk apalagi yang masih berduri. Nah ini ada contohnya, ini keong tanduk yang ada durinya nih. Nah ini takutnya nanti apa ini, durinya ini bisa menusuk ke lambungnya itu, jadi bisa infeksi kemudian bengkak kemudian mati. Walaupun kasusnya itu sangat jarang ya, karena kan si ikan predator itu kan kurang tertarik untuk makan keong ya, kecuali kalau dia lapar banget, misalnya 1 minggu tidak dikasih makan ya pasti akan menghajar sesuatu yang ada di akuariumnya. Dan juga misalnya kalau ikan itu jenisnya memang pemakan keong, misalnya ikan buntal. Nah ikan buntal pasti ketika kita kasih keong seperti ini dia akan suka sekali dan akan dimakan. Nah bisa juga pakai keong seperti ini ya, keong batu. Intinya yang cangkangnya ini mulus ya, tidak ada duri-duri, itu aman. Keong bibir miret juga bisa, yang ininya warnanya merah kayak menyerupai bibir, itu juga bisa. Ini keong batu ya, bentuknya mirip batu. Nah kemudian ada juga macam-macam jenis keong. Nah kemudian apakah efektif memakai keong sebagai pembersih? Itu menurut saya itu lumayan efektif ya. Bisa dilihat di sini kan kaca-kacanya bersih ya, tidak ada hijau-hijaunya. Ini kotor ini memang karena tidak ada filter, jadi nanti rencana mau dibersihkan. Tetapi untuk kaca-kacanya ini dia bersih dari lumut karena sudah dibersihkan oleh si keong ini tadi, keong apa ini namanya, keong batik. Nah jadi misalnya Anda malas untuk membersihkan akuarium, misalnya juga ikannya galak, jadi misalnya kita masukkan air ke sini kemudian tangannya digigitin oleh ikan predator Anda, itu bisa memakai solusinya, bisa memakai keong. Terutama kalau misalnya ikan predatornya itu besar, itu bisa memakai keong emas juga bisa. Kalau misalnya ukurannya medium seperti ini, nah bisa memakai keong yang ukurannya medium juga. Ini misalnya ketelan oleh si ikan predator ini, dia tetap aman karena biasanya nanti akan dimuntahin. Dan si ikan predator itu tidak ada nafsu untuk memakan si keong tersebut, kecuali kalau memang ikannya tersebut pemakan keong ya, seperti ikan buntal, pahaka, faver atau sejenisnya itu. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.